Shopee Liga 1 2020 dibuka di Solo. Ini kata LIB. Ada rumor beredar bahwa kompetisi Shopee Liga 1 nantinya bakal dibuka di Solo. Operator PT Liga Indonesia Baru atau LIB memberikan jawabannya. Perwakilan klub dari kontestan Shopee Liga 1 telah bertemu dengan pengurus PT LIB. Mayoritas klub memimpin agar kompetisi 2020 dibubarkan dan lanjut ke kompetisi 2021. Pada pernyataan selanjutnya, tersebar rumor bahwa kompetisi bakal dibuka di Solo, Jawa Tengah. Belum diketahui kapan pastinya kompetisi Shopee Liga 1 2021 bergulir, namun diperkirakan pada Maret mendatang. Kait rumor kick-off di Solo, Direktur Operasional PT LIB Sudarno dalam Zoom meeting bersama pewarta tak secara mentah-mentah membantah. Dia menyebut itu masuk dalam proyeksi kalau izin kompetisi Shopee Liga 1 didapat dari kepolisian. Itu proyeksi kalau izin kompetisi sudah keluar. Kalau sudah diizinkan, prioritas kami itu izin. Kalau izin sudah ada, skema apapun, format apapun, waktunya kapan, bisa kami lakukan langkah-langkahnya, kata Sudarno. PT LIB juga menyampaikan bahwa PSSI sudah mengajukan permohonan vaksin kepada pemerintah sebelum kompetisi dimulai. Namun, hal itu belum bisa dipastikan. Kalau yang saya tahu dari PSSI, Pak Ketua Umum Muhammad Iriawan sudah ajukan permohonan vaksin untuk stakeholder sepak bola. Contohnya Timnas Indonesia, klub-klub, pemain, pelatih, dan ofisial. PSSI sudah ajukan prioritas vaksin. Itu bisa ditanyakan kepada PSSI, ungkap Sudarno. Kami ada Satgas COVID di kompetisi. Kami juga gelar kegiatan terkait protokol kesehatan, medical workshop, tes swab. Nanti kami akan melakukan di perjalanan waktunya kemungkinan laga uji coba. Sekaligus simulasi terkait protokol kesehatan. Kami akan mengundang Satgas COVID dan yang lainnya. Itu masuk dalam perencanaan kami, Sudarno menegaskan terkait prokes dalam lanjutan Shopee Liga 1. PSSI bakal bentuk Timnas Indonesia baru. Batalnya Piala Asia U16 dan U19 2020 mendorong PSSI untuk membuat rencana baru menyambut event pada 2022. AFC mengambil keputusan bahwa Piala Asia U16 dan U19 2020 yang digelar tahun ini akhirnya batal dilaksanakan. Keputusan tersebut diambil karena pandemi virus corona di dunia belum mereda. Otomatis, Timnas Indonesia U16 dan U19 yang sudah dipersiapkan selama 1 tahun lebih akhirnya batal tampil. Namun, PSSI siap menyambut kejuaraan untuk edisi 2022 dengan membentuk Timnas U16 dan U19 yang baru. Itu lantaran para pemain yang sekarang tergabung di U16 dan U19 tidak semuanya masih bisa memenuhi kategori usia pada Piala Asia U16 dan U19 pada 2022 mendatang. Makanya, Timnas yang baru harus dipersiapkan untuk 2022. PSSI akan segera merencanakan pembentukan Timnas U16 dan U19 selanjutnya, mulai dari perekrutan atau sistem perekrutan pemain, model pemusatan latihan yang akan dilakukan, dan uji coba, urai Muhammad Iriawan, Ketua Umum PSSI. Bagaimanapun, pemain Timnas U19 yang sudah dipersiapkan untuk Piala Asia U19 2020 dan Piala Dunia U20 2021 dinilai punya kualitas yang cukup dan apa yang sudah mereka lakukan setahun terakhir tidak akan sia-sia. Pemain-pemain yang telah mendapatkan tempaan berkualitas dari Sintayong hingga melakukan pemusatan latihan atau TC ke Kroasia hingga Spanyol bisa memperkuat timnas di level usia yang lebih tinggi, bahkan senior. Para pemain Timnas Indonesia U19 nantinya bisa dipanggil lagi untuk Timnas U22 dan senior. Buat Timnas U16, yang notabene pemainnya kelahiran 2004 dan 2005, punya kesempatan menjadi cikal bakal pemain Timnas Indonesia U19 yang akan diisi oleh pemain kelahiran 2003, 2004, dan 2005, urai Iriawan. Keputusan FIFA dan AFC yang akhirnya menunda segala kejuaraan kategori junior diterima PSSI dengan legawa. Indonesia pun bakal tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada edisi 2023 mendatang. Kita hormati keputusan ini. PSSI akan tunduk dan patuh terhadap apapun keputusan dari AFC. Penundaan ini membuat kita punya waktu yang panjang untuk mempersiapkan Timnas U16 dan U19, pungkas Iriawan. Pada tahun 2021 ini, ada sederet event yang bisa diikuti oleh Timnas Indonesia.
Kejuaraan yang masih ada antara lain SEA Games tahun 2021 di Vietnam untuk Timnas Indonesia U22 dan Piala AFF 2021 yang merupakan jatah Timnas Senior. Arema FC beber sikap mereka soal kelanjutan kompetisi 2020. Arema FC mengaku sudah melontarkan sejumlah unek-unek mereka pada pertemuan antara klub dengan PT Liga Indonesia Baru pada pekan lalu. Klub berlogo singa mengepal tersebut menyebut ada sejumlah hal yang mereka sampaikan dalam pertemuan tersebut, termasuk soal kelanjutan kompetisi 2020 ini. Untuk kelanjutan kompetisi, kami sudah menyampaikan sikap, ucap General Manager Arema FC Rudi Widodo. Terkait kelanjutan kompetisi 2020, mau berhenti atau lanjut, Arema makmum kepada keputusan dari pihak yang berwenang, sambungnya. Namun, menurut Rudi, ada sejumlah hal yang harus dipikirkan oleh para pengambil keputusan sebelum memastikan nasib kompetisi musim ini. Hal tersebut adalah dampak-dampak yang akan terjadi dari keputusan tersebut. Misal dihentikan, tentu ada konsekuensi yang harus dihadapi. Demikian pula juga jika kompetisi nantinya diteruskan, tuturnya. Konsekuensi jika kompetisi mandek misalnya adalah bagaimana dengan tanggung jawab hukum ke pihak ketiga termasuk sponsor. Ini yang seharusnya dipertimbangkan matang-matang, Rudi menambahkan. Sebelumnya, PT LIB menggelar pertemuan dengan pemilik dan perwakilan klub-klub peserta Liga 1 dan Liga 2 musim 2020-2021. Pertemuan ini dihelat secara daring pada Jumat 15 Januari lalu. Dalam pertemuan ini, didapat sejumlah usulan, termasuk usulan pembubaran kompetisi musim 2020 atau 2021. Selain itu, ada usulan untuk menggelar kompetisi musim baru pada Maret sampai November 2021. Rudi menegaskan, apapun keputusan soal nasib kompetisi musim 2020 nantinya, segera ada kepastian soal kelanjutan kompetisi. Jika memang nantinya kompetisi dihentikan, harus ada kepastian kapan kompetisi berikutnya dihelat. Kami berharap agar ada kepastian soal kelanjutan kompetisi berikutnya. Harapan kami kompetisi kembali dihelat dalam waktu tak lama lagi, tutur Rudi. Kita ini kan perusahaan yang bergerak di bidang sepak bola. Kalau tidak ada kegiatan, mau melakukan apa? Perusahaan macam apa ini? Ia menambahkan.